semuanya, selamat sore. Nah, akhir-akhir ini Pak Pet sering banget lihat postingan dari teman-teman yang breeding musang, yang baru breeding musang ya. Dan Pak Pet sering kali ngeliat bahwa teman-teman yang breeding ini banyak yang nggak didasari atas dasar cinta kepada musang. Jadi teman-teman ini banyak yang breeding musang hanya karena mungkin dari faktor ekonomi atau melihat dari faktor ekonominya ya. Nah, mungkin banyak yang bayangin bahwa dengan kita breeding musang, dengan kita ternak musang, kasarannya kita bakalan dapat uang banyak, kita bakalan bisa memenuhi kebutuhan hidup, kita bakalan bisa kaya, kita bakalan bisa ini, bisa itu ya. Mungkin banyak dari teman-teman yang membayangkan bahwa breeding musang itu sangatlah menjanjikan, guys. Nah, sekarang Pak Pet mau kasih pertimbangan buat kalian semua. Sebenarnya kalau kalian itu nggak cinta, kalau kalian itu nggak sayang dengan musang, breeding musang itu sebenarnya rugi, guys. Sebenarnya rugi, guys. Sebenarnya rugi, guys. Kenapa Pak Pet bilang rugi? Nah, ini ya, Pak Pet kasih gambarannya ya. Untuk breeding musang, kalian yang pertama adalah membeli 2 ekor indukan. Oke, 2 ekor indukan. Nah, apabila kalian pemula, pasti disarankan untuk membeli indukan yang jinak ya, supaya lebih gampang handle-nya ketika mau gabungin musangnya, ketika mau misahin supaya lebih enak ya. Jadi kalian beli indukan yang jinak. Katakanlah kalian dapetin dengan harga murah, yaitu sekitar 1.500.000 sepasang. Nah, ini adalah modal utama kalian ya, 1,5 juta sepasang untuk indukan. Nah, kemudian yang kalian harus pikirkan adalah apakah indukan tersebut itu adalah indukan yang udah proven atau indukan yang udah pernah kawin. Nah, kalau belum pernah kawin itu bakalan lama banget, guys. Masa untuk perkenalannya itu nggak cepet atau nggak instan gitu, guys. Kalian butuh waktu yang sangat lama. Bisa cepet sebenarnya, bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa bahkan ada yang sampai berbulan-bulan, guys, sampai 6 bulan, sampai setahun. Kalau musang itu udah nggak jodoh, dia nggak bakalan mau kawin, guys, gitu ya. Nah, sekarang anggap aja masa perkenalannya sebulan. Ini kalau lancar ya, masa perkenalan sampai kawin adalah sebulan misalnya ya. Kemudian musang tersebut akan memasuki masa kehamilan yang lamanya antara 60 sampai 70 hari. Nah, kita ambil cepetnya lagi yaitu 60 hari, yaitu 2 bulan. Jadi masa perkenalan 1 bulan, masa kehamilan 2 bulan. Ini udah 3 bulan, guys. Nah, kemudian kalau lancar lagi musang kalian akan melahirkan dan akan dilepas adopsi anakannya, kalian harus menunggu 1 bulan lagi minimal ya. Minimal kalian bisa melepas adopsikan anakannya 1 bulan kemudian setelah melahirkan ya. Jadi masa perkenalan 1 bulan, masa kehamilan 2 bulan, dan masa pembesaran anak 1 bulan. Ini apabila semuanya lancar, guys. Nah, apabila semuanya lancar, kalian memerlukan waktu selama 4 bulan. Apabila musang kalian lancar juga ya, melahirkannya beranak 1 ekor, guys. Karena banyak kemungkinan ya, bisa jadi musang kalian nggak jadi beranak, bisa jadi keguguran, bisa jadi anaknya lahir dalam kondisi mati, bisa jadi selama masa pembesaran anak musang kalian mati. Nah, kasarannya, istilahnya kalian anaknya selamat 1 ekor aja, guys. 1 ekor selamat dan bisa dijual ya. Sekarang musang hasil breedingan harganya adalah berkisar antara 400 sampai 500, guys, tergantung breedernya ya, dan tergantung juga kualitas dari musangnya. Anggap aja yang lumayan mahal 500.000 ya. Jadi kalian selama 4 bulan hanya menghasilkan 500.000, guys. Kemudian kalian bandingkan dengan biaya yang harus kalian keluarkan. Misalnya kalian keluarkan, ini hemat banget ya, guys. Hemat banget, kalian udah dapet makanan yang murah, misalnya seperti yang ada di video Pak Pet yang di atas ini.
Nah, ini adalah pakan alternatif yang murah banget ya buat kalian yang breeding musang. Anggap aja kalian dapat yang murah. Misalnya kalian bikin sehari pengeluaran kalian itu adalah 5.000 guys. 5.000 sehari, sebulan berarti kalian mengeluarkan biaya sebesar 150.000. Nah, dengan waktu 4 bulan tadi sampai kalian bisa menjual anaknya, berarti kalian harus mengkalikan 150.000 dikali 4, yaitu 600.000 guys. Sedangkan kalian hanya bisa menjual musang kalian tadi dan mendapatkan penghasilan sebesar 500.000. Nah, gimana Pak Pet gak bilang rugi guys? Itu apabila musang kalian yang 1 ekor tadi anakannya selamat guys. Kalaupun selamat, kalian masih rugi 100.000. Pasti ada yang bilang nih, iya kalau anaknya 1, kalau anaknya 2. Oke, anaknya 2 nih ya. Anaknya 2 dijual 500 ribuan, berarti kalian dapat duit 1 juta. Sedangkan pengeluaran kalian adalah 600.000. Berarti kalian secara nominal kalian mendapatkan untung sebesar 400.000 dalam 4 bulan guys. Bayangin, dalam 4 bulan kalian dapat 400.000. Berarti sebulan kalian dibayar cuma 100.000 guys. Kerja bakti nggak tuh? Jadi kalian bersih-bersih, kasih makan, kasih ini, ngerawat, mandiin. Per bulannya kalian cuma dikasih 100.000. Itu kalau anaknya 2 dan selamat semua guys. Nah, kalau seperti yang Pak Pet ceritakan tadi, misalnya nih ya terburuknya, karena kalau kalian tahu breeding itu nggak gampang guys. Jadi misalnya nih, musang yang dikawinkan belum tentu hamil guys. Musang hamil belum tentu kehamilannya selamat guys. Bisa jadi keguguran. Dan ketika melahirkan pun itu nggak mesti selamat guys. Bisa jadi musang kalian melahirkan kemudian anaknya mati ketika keluar ya. Bisa jadi juga kalian musangnya melahirkan sungsang guys bayinya. Jadi kalian harus membawa musang kalian ke dokter hewan untuk operasi sesar. Biayanya berapa? Kemarin Pak Pet itu terakhir aja udah 1 juta guys. Itu beberapa bulan yang lalu ya. Kalau sekarang udah 1 juta lebih guys. Bayangin apa nggak tambah habis duit kalian, iya kan? Kemudian ketika misalnya musang kalian melahirkan dengan lancar, belum tentu musang kalian ini selamat sampai waktunya dilepas adopsi guys. Sekarang kalian pertimbangkan lagi guys, kalau pingin ternak musang ya, kalau pingin breeding musang. Kalau kalian nggak cinta, kalau kalian nggak sayang, kalau passion kalian bukan di musang, Pak Pet sarankan untuk nggak breeding musang guys, atau nggak ternak musang ya. Kalau yang kalian pikirkan dari faktor ekonomi saja. Karena kalau dihitung dari faktor ekonomi, itu kalian rugi guys, rugi besar, rugi banget istilahnya ya. Rugi pakai banget ya. Udah kalian itu tekor di biayanya, kalian juga masih capek, harus bersih-bersih, harus ngerawat, harus mandiin, harus ini, harus itu. Belum juga pengeluaran lain-lain, kalau misalnya operasi sesar, kalau misalnya musang kalian sakit, kalau misalnya juga musang kalian mati, masih banyak resiko-resiko lain yang membuat kalian itu rugi guys. Itu kalau kalian nggak sayang atau nggak cinta sama musang. Tapi beda lagi guys, kalau kalian itu dasarnya adalah cinta ya. Misalnya Pak Pet nih ya, Pak Pet sayang sama musang, Pak Pet cinta sama musang. Pak Pet bakalan ngerawat musang dengan senang hati guys, dengan ikhlas. Jadi ketika musang Pak Pet beranak, itu hanyalah bonus atau reward atas apa yang telah Pak Pet perbuat kepada musang selama ini guys. Jadi istilahnya Pak Pet gak hitung untung rugi ya gitu loh. Jadi kalau kalian suka ya, kalau kalian sayang dengan musang, jadi kalian rawat aja musang tersebut. Jadi kalian gak bakal ngitung nominalnya ya. Kalian gak bakal hitung-hitungan, oh biayanya berapa buat kasih makan, terus biayanya berapa buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Kalian gak bakalan pikirin guys, kalau kalian itu memang sayang sama musang gitu ya. Jadi ketika kalian sayang sama musang, kemudian kalian merawat dengan senang hati, dengan ikhlas, kemudian musang kalian beranak, nah kalian pasti seneng guys. Gak ada kata rugi ya, kalau yang namanya hobi itu gak ada kata rugi gitu loh. Jadi ketika musang kalian beranak, kalian bakal lebih seneng lagi gitu guys. Meskipun kalau dihitung secara ekonomi, secara nominal itu sebenarnya rugi ya. Kalian ngerawat musang itu berapa lama, pakannya habis berapa, ketika beranak dijual cuman berapa. Kalau kalian sayang, kalau kalian cinta, itu nggak ada ruginya guys.
malah kita bakalan seneng banget ya punya baby musang yang lucu gitu kan, seneng banget gitu loh. Jadi kemarin Pak Pet itu sempat ya gimana ya, pengen ketawa tapi gimana gitu ya. Pak Pet lihat itu ada postingan dia baru adopsi musang selama 2 minggu indukan, kemudian dia ngeluh di Facebook ya. Dia ngeluh bahwa udah capek, hampir putus asa breeding karena dia ngadopsi indukan, sudah diadopsi 2 minggu tetapi nggak mau kawin juga. Gimana guys? Pak Pet harus ketawa atau harus sedih atau harus gimana gitu loh, karena breeding itu nggak segampang itu gitu loh. Pak Pet yang pelihara bertahun-tahun aja musang Pak Pet ini sampai sekarang ada yang belum mau dijodohin guys, ada yang belum mau dikawinkan gitu. Cuman karena Pak Pet hobi aja ya, jadi Pak Pet gak mikir ke sana gitu loh. Pak Pet cuman nganggep kalau mereka beranak dan anaknya Pak Pet lepas adopsi itu hanyalah reward buat Pak Pet. Toh pada akhirnya nanti juga penghasilan Pak Pet dari lepas adopsi tersebut itu juga buat mereka yang ada di sini gitu, buat musang-musang yang ada di sini, buat perbaikin kandangnya, buat kasih makan yang lain kayak gitu guys. Jadi kalau intinya kalau didasarkan dengan hobi, dengan kecintaan, itu kalian gak bakal rugi guys. Tapi kalau kalian memang niat untuk breeding musang kayak gitu, nah itu kalian bakalan rugi banget guys. Nah terus kenapa bisa ada breeder-breeder sukses? Nah breeder-breeder sukses itu guys, itu nggak asal-asalan gitu ya. Mereka adopsi indukan itu yang mahal, misalnya musang mozaik. Untuk memperoleh indukan musang mozaik paling enggak sepasang kalian harus mengeluarkan uang di atas 20 juta guys. Bayangin, modalnya gede, udah pasti hasilnya juga gede guys. Dengan biaya yang sama dengan yang Pak Pet jabarkan tadi, sekali beranak kalian bisa mendapatkan uang yang sangat banyak gitu ya. Prosesnya sama, makannya sama, ngerawatnya sama, tapi hasilnya beda guys. Kenapa beda? Ya karena itu tadi, karena mereka memang beli indukan yang mahal, yang harganya tinggi. Akhirnya setelah musangnya melahirkan, anakannya juga mahal kayak gitu guys. Misalnya nih ya, misalnya kalian beli pejantan mozaik, kalian kawinkan dengan betina normal, kemudian anaknya keluar mozaik, kalian jual 15 juta lagi. Nah itu bakalan untung banget guys kalau kayak gitu hitungannya gitu ya. Seperti yang Pak Pet kasih penjabaran tadi ya, misalnya selama 4 bulan kalian keluarin uang 600.000 ya, kemudian kalian jual hasil mozaik 15 juta. Nah kalau ini namanya baru untung guys, itu ya. Jadi kalian kalau mau breeding musang itu jangan nanggung-nanggung guys, karena kalau kalian breeding yang normal kayak gini sedangkan kalian gak cinta, nah itu pada akhirnya kalian bakal rugi banget guys, itu ya. Makanya kan ada yang sukses breeding musang gitu ya, berpenghasilan 60 juta, 50 juta, minimal 25 juta gitu. Itu beneran guys, beneran. Cuman kalian harus lihat dengan teliti, musang mereka itu musang-musang yang mahal-mahal kayak gitu. Jadi memang bener sekali panen mereka 25 juta, 30 juta, 50 juta. Emang bener, satu anak aja udah berapa guys, murah-murahan 10 juta ya, beranak 2 udah 20 juta guys gitu ya. Beda dengan yang normal tadi kan, beranak 1 500.000, beranak 2 1 juta, dipotong pakan ini itu habis guys, kita kerja bakti. Nah gitu ya. Jadi buat kalian yang nggak cinta, yang nggak sayang sama musang, kalau memang berniat untuk breeding musang gitu ya, kalian mending beli indukan yang mahal sekalian guys, supaya anaknya nanti juga mahal gitu ya, daripada kalian beli yang biasa-biasa aja tapi kalian nggak sayang, kalian nggak cinta, pada akhirnya musang kalian terlantar dan berakhir dengan mengenaskan karena kalian cuma mikirin faktor ekonomi aja. Bayangin yang gede-gede, yang mewah-mewah kayak gitu, mending kalian nggak usah breeding guys gitu ya. Jadi intinya kalau kalian mau breeding musang tetapi nggak cinta atau nggak sayang, kalian harus siapkan modal yang cukup besar ya, supaya hasilnya juga besar. Tapi kalau kalian cinta, kalian sayang, itu mah sah-sah aja. Kalian mau pelihara yang biasa-biasa aja mah itu fine-fine aja ya, baik-baik aja gitu. Jadi anggap aja kalau musang kalian beranak itu adalah reward buat kalian yang udah ngerawat musang dengan sebaik-baiknya.
Oke guys. Nah, semoga video ini bermanfaat gitu ya. Jadi semoga kalian bisa mempertimbangkan lagi, kalian memelihara musang itu untuk kecintaan, untuk hobi atau untuk bisnis ya. Jadi bedakan antara hobi dengan bisnis. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat feeding, grooming, and breeding. Wow.